Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para jemaah, ikhwan, akhwat fillah yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu malam hari ini. Kembali Allah hadirkan di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita, sholat berjamaah, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah beri kita bimbingan, hidayah dan taufiknya sehingga kita tetap istiqomah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat walafiat, dijaga dari segala macam penyakit. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, diberi kesehatan kembali, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ngaji kita, lebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anallahu yu'lidu rujadu bil jannah yu'idu alaina bi asrarihi wa anwarihi wa ulumi barakatihi fid din wa dunya wal akhirah wa yarzuquna mahabbatu wa itafan 'alami alladhi yushina fi jumrati fi khairin wa ratfin wa afiyah. Kemudian Al-Fatihah buat kedua orang tua kita dan juga seluruh guru-guru kita semuanya. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang berbahagia, setelah menikah, kemudian berbahagia, kemudian berantem, begitu berantem konflik. Setelah konflik ada cerai. Setelah cerai ada iddah. Nah, iddah ini kita akan bahas. Ketika iddah, perempuan ini ngapain aja? Boleh nggak keluar, boleh nggak berhias, bercolek, dan seterusnya. Iddahnya berapa, dan seterusnya. Ini kita akan mengkaji. Babul iddati, bab tentang iddah, masa iddah orang perempuan setelah dicerai atau ditinggal meninggal dunia suaminya dan seterusnya. Ini iddahnya bagaimana. Kemudian wal ihdad itu masa berkabung. Masa berkabung ini setelah ditinggal suaminya, nah istrinya ini boleh enggak pakai pakaian yang bagus, keluar rumah, berhias, pakai wangi-wangian, boleh nggak? Nah, termasuk lah kalau dia kemudian ditinggal suaminya, kemudian anak-anaknya nggak ada yang ngasih nafkah, sementara kewajibannya menjadi tumpuannya kepada istrinya harus mencari nafkah, boleh nggak keluar? Oh nggak boleh. Wah, makan apa dia? Nah, gitu kan. Nah, kadang ada pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Kemudian wal istibro, memastikan rahimnya itu kosong. Kosong dari janin. Kosong dari sesuatu yang berpotensi menjadi janin. Nah, itu. Sehingga kalau ada itu, ada potensi keluar janin yang lama gitu kan, ternyata kok nikah lagi dengan orang lain, itu kan jadi masalah. Ini nasabnya siapa? Itu anak siapa? Ah, gitu kan repot. Makanya istibro itu dipastikan bahwa rahimnya udah bebas, udah bersih, tidak ada kontaminasi
dari mantan suaminya, baik yang sudah dicerai ataupun yang sudah wafat. Nah, ini istibro dan yang lainnya. Para jamaah yang berbahagia, yang namanya iddah, perempuan yang punya iddah setelah cerai itu ada dua macam. Apa itu? Ada yang karena ditinggal wafat, suaminya meninggal dunia. Ada yang bukan karena ditinggal wafat suaminya. Nah, yang ditinggal wafat itu ingkana hamilan, kalau dia hamil maka iddahnya itu adalah dengan melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Perempuan-perempuan yang eh, baik itu dicerai ataupun yang sudah wafat, suaminya ditinggal wafat ya, ditinggal wafat suaminya. Ini ketika ternyata mengandung, maka ajalnya, masa iddahnya itu adalah dengan melahirkan anak tersebut. Kalau sudah lahir berarti kan rahim sudah kosong. Sudah lahir berarti sudah kosong. Kalau sudah lahir berarti masa iddahnya habis. Ya. Tetapi manakala tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah, hadis yang pertama ini tentang apa? Wanita yang ditinggal wafat suaminya dan dia mengandung. Ternyata baru beberapa hari, berapa malam itu kemudian melahirkan. Lah ayatnya itu kan disebutkan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Pokoknya perempuan yang hamil itu iddahnya itu setelah melahirkan. Iddahnya melahirkan berarti ketika melahirkan habislah iddah itu. Ya kan? Nah, terus berapa masa itu setelah wafatnya suami dengan lahirnya anak tadi itu, yang kemudian apakah ada jaraknya, ada ketentuan waktunya? Kalau nggak hamil itu kan jelas waktunya. Kapan waktunya? Waktunya 4 bulan 10 hari, ya kan? 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaya tarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asra. Jadi orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istrinya, dan meninggalkan istri, maka istri-istri itu, istri 1, istri 2, 3, 4, suaminya meninggal dunia, sama kedudukannya. Istri-istrinya itu harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini kalau nggak hamil. Tapi kalau hamil, ayat tadi dijelaskan sampai melahirkan jabang bayinya. Lah melahirkan di sini apakah melahirkan sempurna ataukah sesar ataukah gugur semisal? Apakah sama? Sama. Semisal baru beberapa bulan kok gugur, keguguran. Ya kan, janinnya keluar. Ya itu kan sama dengan melahirkan juga. Berarti ketika melahirkan kayak gugur ya, keguguran berarti masa iddahnya habis. Atau disesar. Mungkin orang sekarang itu kan gaya-gayaan, Pak. Saya pengen anak saya lahir pas tanggal sekian sekian sekian. Ya kalau umur sih pas sudah 8 bulan sekian hari lah ya. Konsultasi ke dokter. Pak dokter gimana Pak dokter? Bisa nggak lahir pada tanggal ini nih? Oh kalau lahir normal nggak bakalan. Wong itu masih kurang beberapa hari lagi. Ya kan untuk sampai mules. Tapi kalau mau ya cesar gitu ya. Sehingga ada yang dipaksakan waktu lahirnya itu pakai sesar. Nah, apakah ketika sesar juga sama hukumnya? Sama aja. Bahkan ketika
lahirnya prematur juga sama. Yang penting melahirkan kandungannya, maka masa idahnya sudah habis. Nah, hadis pertama Anil Miswarah bin Mahromah, diriwayatkan dari Miswarah anna Subai'ah al-Aslamiyah, bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah nufisat, nifas artinya melahirkan anaknya pada wafati zaujiha, setelah wafatnya suaminya, bilayalin baru beberapa hari, baru beberapa malam, ya kan? Baru beberapa malam ternyata suaminya setelah wafat baru beberapa malam, ya mungkin belum 40 hari ya, belum 40 harian, baru 20 hari atau baru 10 hari mungkin ya. Ini ternyata kok melahirkan janinnya, melahirkan anaknya itu. Faja'at an-nabiyya, lalu perempuan ini datang kepada Nabi. Fastadanat hu ayangkiha, kemudian minta izin untuk menikah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya menikah? Kan saya udah melahirkan. Masa idahnya kan sudah selesai. Karena ayatnya kan begitu. Orang-orang perempuan yang melahirkan maka masa idahnya adalah sampai pada melahirkan anaknya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan anak saya. Bolehkah saya menikah lagi dengan orang lain? Maka fa'adzinalah, maka Rasulullah mengizinkan perempuan itu untuk menikah. Meskipun baru beberapa hari ya ditinggal wafat, tapi karena memang idahnya sudah habis dan ternyata sudah ada tetangga yang ngasih isyarat gitu kan. Ngasih isyarat. Jadi kalau ngasih isyarat itu boleh, Pak. Selama masa idah, yang penting jangan ngomong, jangan melamar, jangan terang-terangan, ngasih kode itu masih boleh. Ya kan? Nah, ini izin langsung. Udah melahirkan berarti kan habis ini masa idahnya. Begitu masa idahnya habis dengan melahirkan, datang kepada Nabi minta izin, ya Rasulullah saya mau menikah lagi. Nah, udah ada yang lirik-lirik tuh sono tangga-tangga itu. Bagaimana ya Rasulullah? Fa'adzinalah. Lalu Rasulullah memberi izin. Fanakahat, maka perempuan itu kemudian menikah. Hadis riwayat Imam Bukhari, asalnya di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada. Wa filaftin, dalam riwayat yang lain, annaha wadu'at ba'da wafati zaujiha. Perempuan ini melahirkan anaknya setelah wafatnya suaminya bi arba'ina lailah, setelah 40 malam. Jadi baru 40 malam, baru tahlilan 40 ya. Hari ke-40-nya ini kemudian eh, minta izin kepada Rasulullah dan diizinkan untuk menikah lagi. Akhirnya juga menikah lagi. Dalam riwayat lafadznya milik Imam Muslim, Imam Az-Zuri berkata, wala ara ba'san ayyatazawaja wa hiya fi damiha. Saya tidak melihat ada masalah. Artinya boleh, no problem. Ya, no problem. Enggak ada masalah. Artinya boleh. Untuk menikah, perempuan menikah pada saat masih dalam masa nifas. Ya. Jadi perempuannya masih dalam masa nifas. Yang namanya sudah melahirkan berarti idatnya sudah selesai. Berarti boleh dinikahi. Nah, kemudian ketika masa nifasnya masih ada, darahnya masih keluar, itu bayinya masih merah-merah begitu kan. Nah, ini kata beliau, saya tidak menilai ada masalah. It is no problem untuk orang ini menikah meskipun masih dalam masa nifas. Ghairu annahu la yaqrabuha zaujuha hatta tathuru. Hanya saja selama masa nifas suami tidak boleh untuk mendekatinya. Maksudnya untuk berhubungan dengan dialah. Kalau sekedar senang-senang boleh. Tapi yang satu itu yang nggak boleh, ya. Yang satu itu nggak boleh. Tapi kalau makan berdua, senang berduaan dan sebagainya, kemudian saling pijit-pijitan, itu boleh itu. Yang nggak boleh itu yang itu karena masih dalam masa nifas. Sama statusnya dengan perempuan dinikahi pas masa haid. Maka selama masa haid ya jangan deket-deket yang itu, tapi pijit-pijitan boleh, nah, begitu.
yang itu nggak boleh gitu, karena masih ada darah haidnya. Sama perempuan yang baru melahirkan, masa iddahnya udah habis, maka ketika menikah masa nifas boleh menikah, tapi tidak boleh yang boleh pijit-pijitan, boleh. Selanjutnya, nah ini bagaimana Pak kalau perempuan hamil, kemudian suaminya baru wafat, kemudian gugur. Gugur itu kan sama dengan melahirkan, baru beberapa malam. Berarti boleh nggak itu? Apakah masa iddahnya sudah habis atau belum itu? Hah? 2 tahun apa? Hah? Itu kalau nggak hamil. Tapi kalau hamil, suaminya meninggal, kemudian keguguran. Begitu meninggal dunia, istrinya keguguran. Hamilnya itu gugur. Atau lahir prematur. Jaraknya hanya beberapa hari lah. Atau mungkin ya nggak lama kemudian prematur lahir. Wa ulatul ahmali ajalahuna ayatu'na hamlahunna. Jadi perempuan yang hamil itu masa iddahnya sampai melahirkan selesai masa iddah. Nah, ya kan? Berarti sama. Perempuan yang hamil kemudian suaminya meninggal dunia, ternyata baru beberapa hari kok keguguran. Keguguran itu sama dengan melahirkan kandungannya kan? Ayatokna hamlahunna. Hamilnya itu gugur. Hamilnya itu lahir normal atau hamilnya gugur dalam posisi prematur. Kan sama aja. Berarti begitu melahirkan meskipun baru beberapa hari itu sudah habis masa iddahnya. Tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari itu khusus buat mereka yang nggak hamil. Tapi ketika ditolak atau ditinggal wafat dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya itu batasannya sampai melahirkan. Begitu melahirkan, maka masa iddahnya sudah habis. Ya kan? Nah, kalau melihat hadis yang tadi, baru beberapa bulan, baru beberapa malam itu, bilayalin, ba'da wafati zawjiha bilayalin. Baru beberapa malam, layal itu kan ya 3 malam lah gitu, minimal. Layalin, lailun, layalun. Baru beberapa malam, berarti minimal 3 malam. Baru 3 malam suaminya sudah wafat, 3 malam setelah wafatnya suaminya ternyata melahirkan. Berarti masa iddahnya habis. Berarti boleh nikah lagi. Meskipun baru 3 hari kemarin suaminya wafat. Boleh nikah lagi? Boleh. Namanya masa iddahnya sudah habis. Itu Pak ya. Nah, kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim itu mengatakan begini, al ulama min ashabina wa ghairuhum. Para ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan yang lainnya itu berpendapat sawaun kana alhamlu waladan au aktsar. Baik itu hamilnya 1 anak atau lebih. Kamilal khilqah atau au naqisoha. Jadi sempurna lahirnya atau keguguran atau prematur sama aja. Walau alakotan au mudghotan, meskipun baru sekedar alakoh, baru baru bakal janin, udah kelihatan bakalnya, udah kelihatan lah ya, calon kepalanya, baru itulah, keguguran itu masa iddahnya sudah selesai ya. Faida tangqadi al iddah biwatihi ya.
fa innaha tangqadi al iddah biwati. Maka dengan lahirnya itu kandungannya, meskipun keguguran, meskipun baru masih kecil banget anaknya, janinnya, keguguran, itu masa iddahnya sudah habis. Idza kana fihi surah khilqah adami, sawa kana surah khafiyah taktasun nisa bima'rifatiha. Meskipun yang dilahirkan itu apa namanya? Ya, apabila ada rupanya itu udah mulai membentuk, Pak. Udah membentuk, ya. Meskipun rupanya itu membentuknya masih samar, masih enggak, belum jelas banget lah, belum jelas. Kalau lahir itu guguran, itu masa idahnya sudah habis. Au suratan jaliyatan ya'rifuha kullu ahadin, atau gugurnya itu berupa ya sudah jelas, itu janin yang sudah punya bentuk jelas sebagai orang, sebagai manusia. Nah, itu dengan lahirnya prematur atau keguguran, itu masa idahnya sudah habis. Berarti boleh nikah lagi. Kemudian wa an Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah. Ntar dulu. Kemudian qala al-musannif fil Fathi, dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Asqalani berkata, wa lihadza naqala an Syafi'i. Karena ini dikutip dari mazhab Asy-Syafi'i, pendapat beliau Imam Asy-Syafi'i, bi annal iddah la tanqadi bi watil qita'il lahmin laisa laha surah bayyinah wala khafiyah. Tapi manakala gugurnya itu tidak membentuk, ah, jadi belum ada bentuk yang jelas janin itu. Jadi jabang bayi itu baru beberapa bulan belum terbentuk, ya. Gugur, belum terbentuk rupa yang jelas, atau belum terbentuk rupa yang samar. Ini apa ini, ya? Kecil-kecil ini orang, jabang bayi atau bukan, kan? Ini belum terbentuk, baik samar maupun jelas, belum ada itu, belum ada rupanya. Maka masa idahnya belumlah habis. Jadi melahirkan keguguran itu masa idahnya habis itu manakala ada rupa-rupa orang, meskipun itu samar. Jadi bakal jadi kepala, badan itu sudah mulai terbentuk meskipun samar, maka masa idah selesai. Tapi kalau belum terbentuk itu, belum membentuk rupa sebagai manusia, maka belumlah dianggap habis masa idahnya dengan keguguran itu. Ya, artinya baru sekedar segumpal daging yang belum terbentuk itu belum habis masa idahnya. Jadi harus dilanjutkan sampai 4 bulan 10 hari. Itu pandangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Meskipun ya wa dzahirul hadis wal ayah, zahirnya hadis dan ayat itu adalah al-itlaq fima yatahaqqaq kaunu hamlan. Pokoknya umum lah, mutlak pokoknya. Yang penting itu adalah hamil, kemudian keguguran, baik itu kegugurannya itu sudah terbentuk atau belum. Itu yang penting hamil, kok gugur atau melahirkan, sama aja. Karena memang ayatnya begitu. Itu kalau lihat zahirnya begitu. Tetapi wa amma ma la yatahaqqaqu kaunu hamlan fala. Tapi kalau belum jelas-jelas dia itu hamil, belum jelas bahwa dia itu hamil, maka ketika merasa gugur atau apa begitu, tapi belum jelas itu hamil atau bukan, maka
tidaklah habis masa iddahnya, harus lanjut sampai 4 bulan 10 hari. Nah, kemudian Imam apa yang penyarah kitab ini mengatakan begini, al maksud minal iddah. Apa sih tujuan daripada iddah itu? Iddah itu tujuannya adalah bara'atur rahim. Jadi bebasnya, bersihnya rahim dari pengaruh mantan suaminya. Artinya sudah bersih rahimnya. Tidak ada calon janin, tidak ada calon apa gitu, udah bersih bebas semuanya. Sehingga siap ketika menikah dan menerima ya punya orang lain, punya suami yang baru gitu. Ketika kemudian hamil, statusnya jelas bahwa hamil ini adalah milik sang suami baru, begitu. Jadi adanya iddah ini untuk memastikan bebasnya rahim, bersihnya rahim dari pengaruh mantan suaminya, sehingga bisa nikah lagi gitu. Fa ayyu syai'in tad'uhu yatahaqqaqu minhu bara'atur rahim wa waqafin. Nah, apapun yang kemudian dilahirkan atau gugur atau apa yang mana menjadi jelas nyata bersihnya rahim, maka itu sudah cukup. Ini menurut penyusun kitab ini nih, kitab syarahnya. Hadis berikutnya wa an Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bercerita, umirat Barirah. Barirah ini diperintahkan an ta'tadda untuk menunggu masa iddah bisalah si khidotin dengan 3 haidan, 3 haidan. Para jemaah yang berbahagia, ini Barirah ini ternyata budak perempuan ya. Ya, karena budak perempuan kalau umumnya antara budak dengan orang yang merdeka itu kan separohnya, Pak ya. Tapi ternyata ini enggak berlaku. Anna iddatal ammah, iddahnya perempuan budak apabila dimerdekakan, idza utikot tu'tabaru bil mar'ah. Ini budak yang kemudian dimerdekakan. Maka sama sebagaimana masa iddahnya orang yang merdeka, perempuan yang merdeka. Jadi apa namanya, iddahnya sama dengan orang yang merdeka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Oh, iya. Iya, ya. Iddah itu kan untuk membersihkan rahim dari pengaruh suami yang mantan itu. Kalau kemudian ada program bayi tabung, berarti kan itu bayinya itu pengaruh dari, ya kan sama aja. Intinya adalah untuk membebaskan rahim dari pengaruh mantannya itu. Ternyata dari anaknya mantan itu kemudian diprogramkan untuk dimasukkan rahim. Ya sama aja. Ya kan? Ya sampai melahirkan juga. Karena itu anak-anak bayi tabungnya mantan suami yang sudah meninggal dunia itu. Baik itu bayi tabung itu dibuat ketika atau diproses atau dipasang ketika suaminya masih hidup maupun sudah wafat kok baru kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya. Bayi tabung itu kan sebenarnya unsur laki-laki, unsur perempuan dimasukkan dalam tabung dulu, Pak. Di luar rahim itu. Setelah mulai berkembang jadi baru dimasukkan dalam perut sang istri kan gitu. Kalau orang barat kan nggak peduli sama istrinya pokoknya. Pokoknya orang bisa menyewakan rahimnya meskipun itu orang barat karena nggak ngerti agama, nggak ada agama bagi mereka. Nah sehingga ketika melahirkan itu anak siapa? Ya unsurnya dari mereka berdua gitu kan. Tapi ada di rahimnya orang lain. Itu orang barat begitu, yang nggak ngerti agama, yang nggak ada agamanya itu.
Cuma kan itu haram. Maka bayi tabung itu boleh manakala masuknya ya dari suami istri kemudian dimasukkan pada rahim istrinya. Itu boleh. Dan biasanya dengan proses bayi tabung ini, begitu lahir itu bisa berpotensi punya kembar. Kembarnya nggak tanggung-tanggung, kadang empat pak, kadang lebih dari empat. Itu bayi tabung. Ya kadang satu dua. Saya punya dulu pernah ada temen itu, 10 tahun nggak hamil-hamil, kemudian proses bayi tabung, begitu melahirkan empat sekaligus pak. Itu 10 tahun nggak punya anak, kemudian proses bayi tabung langsung dikasih empat. Nah, jadi bayi tabung itu ya diambil unsur laki-lakinya, unsur perempuannya ya, digabungkan, dipasangkan, dikembangkan di dalam tabung tertentu, kemudian setelah berkembang baru dimasukkan ke dalam rahim. Rahimnya harus rahim istrinya sendiri, bukan rahim orang lain. Maka ya tetap ketika suaminya meninggal dunia, masa iddahnya harus melahirkan. Kalau belum lahir berarti belum bebas yang namanya rahimnya itu. Itu ya. Monggo. Iya, monopos ada ketentuannya lagi. Ya, monopos baik itu nenek-nenek maupun anak kecil yang belum masa haid ya, belum belum balik kemudian dinikahkan kan ada juga dulu, tapi zaman dulu sebelum belum haid kok dinikahkan. Itu kan belum ada eh, hmm. Itu 3 bulan. Benar. Nih, ada wallati ya isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Ya, orang-orang yang sudah menopause dari masa haidnya dari istri-istri kalian, maka apabila kalian ragu, maka iddahnya adalah 3 bulan. Wallati lam tahid yahidna, dan juga termasuk perempuan yang tidak haid. Ada perempuan masih muda tapi nggak ngalamin haid, ya tetap 3 bulan. Kalau sudah menopause pernah masa haid tapi karena udah tua udah menopause sehingga tidak keluar haidnya lagi, itu ya 3 bulan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna yad'na hamlahunna. Ini lanjutan ayatnya. Jadi masa iddahnya perempuan yang menopause itu adalah tiga 3 bulan. Lanjut. Nah, hadis berikutnya ini terkait dengan adanya kewajiban untuk memberikan mata'un bil ma'ruf ya. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Perempuan-perempuan yang dicerai punya hak untuk mendapatkan apa namanya mata. Mata itu ya termasuk nafkah, termasuk apa namanya? eh, ya sandang juga. Wa an Sa'bi diriwayatkan dari Sa'bi an Fatimah bin Qais, dari Fatimah bin Qais. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil mutallaqati salatan, terkait dengan wanita yang dicerai 3 kali ceraian. Kata Nabi, laisa laha sukna, dia tidak punya hak untuk mendapatkan lagi tempat tinggal. Wala nafkah, dan juga tidak ada hak lagi untuk mendapatkan nafkah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini perempuan yang baru dicerai sekali 2 kali itu masih punya apa namanya ya hak untuk mendapatkan nafkah. Tapi kalau sudah 3 kali cerai, maka sudah tidak lagi ada nafkah dan juga tempat tinggal bagi dia. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Tapi kalau pendapatnya sahabat Umar, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, annaha tajibullah nafaqah wasukna, tetap wajib dia mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Mustadillina berpendapat dengan dalil firman Allah, askinuhunna min haitsu sakantum walil mutallaqati mata'un. Bagi orang yang sudah dicerai itu ada hak untuk mendapatkan harta. Ini ada perbedaan pendapat. Dalam ayat lain, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Apabila hampir sampai masa iddahnya selesai habis, fa'amsikuhunna, silakan boleh tetap dipertahankan dalam pernikahannya, aw fariquhunna bima'ruf, atau lanjutkan perceraiannya dengan jalan yang ma'ruf. Wa hadza fil ba'in mustahil. Kalau dalam tolak bain itu mustahil ini. Artinya itu terjadi hak nafkah masih ada itu manakala tolaknya baru tolak roj'i. Itu masih punya hak untuk mendapatkan nafkah. Tapi kalau sudah bain, udah cerai nggak bisa balik lagi, ya sudah, nggak ada hak lagi untuk mendapatkan nafkah. Makanya laisa laha sukna wala nafkah. Tidak ada hak baginya untuk mendapatkan nafkah. Selanjutnya hadis berikutnya, wa an ummi Atiyah. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tahidda imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin. Perempuan tidak diperbolehkan untuk berkabung sedih selama lebih dari 3 hari. Berkabung itu, kalau orang biasanya kita punya tradisi bertakziah, keluarganya berkabung itu pakai bajunya baju apa, Pak? Hitam ya, hitam-hitam. Hitam-hitam itu termasuk, ada nggak anjuran syariatnya itu? Budaya ya. Apakah ada isyarat lah barangkali dalam hadis atau apa begitu? Coba perhatikan ini, Pak. Tidak boleh perempuan itu berkabung atas kematian seseorang yang bukan suaminya. Yang bukan suaminya, tapi bapaknya atau saudaranya atau barangkali anaknya dan ya, atau yang lainnya. Tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Artinya berkabung boleh, tapi maksimal 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali berkabung atas wafatnya sang suami. Ya. Kalau sang suaminya yang meninggal dunia, maka berkabung boleh sampai 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Ya, kalau bukan orang hamil, perempuan yang hamil. Arba'ata asyhuri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Nah, selama masa berkabung ini, perempuan yang meninggal dunia suaminya itu berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan olehnya? Wala talbas sauban masbughon, tidak boleh memakai pakaian yang masbugh itu diwenter dengan warna-warni macam-macam itu. Artinya perempuan itu kalau sudah
Kalau ditinggal wafat suaminya, itu selama masa berkabung 4 bulan 10 hari itu tidak boleh memakai pakaian yang dicelupin warna-warni itu. Berarti apa isyaratnya? Putih boleh ya? Iya, putih boleh, hitam boleh, hitam putih lah pokoknya. Iya, berarti isyaratnya ada sebenarnya itu yang, tapi khusus yang itu yang istrinya lah, ya. Ah, ya budaya, tapi isyaratnya ada ke arah sana ya. Yang nggak boleh itu apa namanya berwarna-warni itu, karena warna-warni itu kan mencerminkan apa ya, sesuatu yang menarik bagi orang. Ya termasuk bagian berhias itu ketika berpakaian warna-warni itu bagian daripada perhiasan. Kan begitu. Nah, supaya eh, tidak ada kesan dia memakai suatu pakaian yang indah gitu kan, sehingga warnanya tidak boleh warna-warni. Merah gitu, kuning dan seterusnya lah. Jadi itu yang boleh ya pakaian yang itulah netral, kayak hitam, putih. Di sini ada keterangan ini. Bentar, cari tadi ketemu. Nah, ini nih. Qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar berpendapat, ajma'al ulama ala annahu la yajuzu lil had. Sepakat para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang berkabung untuk memakai baju-baju yang warna-warni sebesar kuning. Tidak boleh pula yang di apa di winter dicelup dengan warna-warni macam-macam illa masubihu bisawadin, kecuali kalau di winternya dengan warna hitam itu boleh ya. Farakhasa fihi Malik wa Syafi'i. eh, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu mengizinkan, memberikan rukhsah keringanan untuk apa namanya perempuan pakai pakaian yang dicelup pakai warna hitam. Likaunihi la yattakhidhu lizina. Karena pakaian hitam itu bukanlah pakaian untuk apa namanya keindahan, perhiasan. Bal huwa min libasil husni. Bahkan warna hitam itu baju yang menunjukkan kesedihan. Bapak pakaian hitam begini sedih, sedih. Ini ternyata ada di sini, Pak. Iya, berarti ya perempuan yang kemudian meninggal dunia suaminya itu bisa apa ya dianjurkan menggunakan pakaian yang tidak berwarna-warni, tapi dipakaikan apa memakai pakaian yang menunjukkan pakaian kesedihan yaitu dengan warna hitam itu. Nah, ini ternyata ada di sini syaratnya, meskipun tidak secara jelas ya disebutkan, tapi penafsiran para ulama di mana Rasulullah melarang untuk menggunakan pakaian yang apa namanya warna-warni macam-macam itu kemudian para ulama mengatakan pakai pakaian hitam itu boleh, yang dicelup pakai warna hitam boleh, ya, karena itu adalah pakaian yang menunjukkan kesedihan. Waktalafa fil harir, tapi untuk apa kain yang terbuat dari sutra itu Imam Syafi'i melarang. Baik itu dicelupin pakai warna-warni ataupun tidak dicelupin masih polos itu tetap dilarang. Karena yang namanya kain sutra itu mesti kain ya perhiasan juga itu, mewah. Nah, selanjutnya eh wala tak tahil, tidak boleh celakan, cakan nggak boleh. Wala tamasa tiban, tidak boleh pakai wangi-wangian. Itu perempuan yang meninggal dunia apa suaminya selama 44 hari, 4 bulan 10 hari, ya.
Hadis muttafaqun alaih, wala dalam riwayat yang lain ada tambahan wala yaktasib wala taktadib, tidak boleh menyisir dengan menggunakan minyak rambut, nggak boleh. Wala tamtashit, tidak boleh sisiran yang cakep gitu, nggak boleh. Mengapa? Karena kalau pakai pakaian yang menarik, kemudian bersolek, berhias, pakai lipstik segala macam, keluar itu banyak yang lirik, Pak. Itu bahaya. Padahal masa idahnya belum selesai, rahimnya itu belum bersih. Dan masa itu nggak boleh ada orang lamar, ada yang lirik atau apa gitu. Itu nggak boleh itu. Menikah pada masa itu nggak sah. Itu. Makanya karena nggak boleh, sehingga hal-hal yang dapat menarik perhatian orang itu juga nggak boleh. Kemudian boleh nggak orang ini kemudian keluar? Hah? Nggak boleh ya. Nah, hadis berikutnya ini karena sudah azan ya, saya cari eh, nah, nih perhatikan. Tulikot kholati. Jadi bibi saya dicerai. Kemudian fa'arodat antahudda. Kemudian orang ini pengen karena ada kurma yang harus dipanen. Beliau ini keluar untuk memanen itu. Ternyata ada orang yang datang melarang itu. Sampeyan itu belum kelar masa idahnya, nggak boleh keluar. Ini lapor datang kepada Nabi. Kata Nabi, udahlah, kamu silakan panen itu, unduh yang namanya kurma. Kamu bisa bersedekah atau barangkali kamu juga berbuat kebaikan-kebaikan, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu artinya apa? Artinya keluar rumah untuk hajat, kebutuhan, itu boleh. Loh, kalau nggak boleh itu repot itu nanti, ya kan? Keluar untuk hajat, untuk sekedar memenuhi hajatnya itu boleh. Ada tujuan, bukan untuk nyari apa ya, nyari pacar bukan, tapi untuk tujuan tertentu lah, hajat tertentu, nyari makan, nyari ya apa ya, nyari kehidupan inilah yang memang dibutuhkan anak-anaknya karena memang harus melanjutkan kehidupan sementara yang ngasih nafkah sudah wafat. Ya kan seperti itu. Ini problem masyarakat kan begitu, Pak. Banyak yang kadang-kadang nanya begitu. Nah, kita harus bijaksana melihat seperti itu. Nah, kalau dilarang, repot mereka mau makan apa gitu. Silahkan boleh, yang penting jangan bersolek, jangan pakai pakaian yang apa namanya menarik perhatian orang, jangan cakep-cakep lah, jangan pakai lipstick, segala pakai macam-macam itu, nggak boleh itu. Selama 4 bulan 10 hari nggak boleh itu. Tapi kalau kemudian apa namanya ada hajat untuk dikerjakan itu boleh. Gitu. Ada pertanyaan? Monggo. Atau cukup? Akan lebih jelas pada pertemuan yang akan datang. Ya, hadis-hadisnya akan kita bahas lagi. Barangkali itu Pak ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ij'alna wa waladana min alil ilmi al khair. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.